Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daroja. Alamat Cilacap, Cimanggu, Cibalung. RT 1 RW 2 Dusun Cibalung. Oh ya. Ini teman sekampung dengan tadi Bu Enis, Pak. Oh ya. Bahkan itu teman satu kasur, Pak Ustadz. Oh ya. Salah ya, bawa mari. Di sini kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan dalam 3 poin. Poin yang pertama, setiap sholat fardu atau wajib, kami usahakan selalu berjamaah di masjid atau di musola, beserta tetangga, istri, anak, cucu, dan kadang-kadang menantu kalau sedang ada di rumah. Sebab menantu saja kerjanya di Bandung dan Jakarta, Pak. Ya. Kemudian tentang sholat-sholat sunat kami lakukan di rumah dengan berjamaah pula beserta istri. Yang saya tanyakan, apakah sholat yang kami lakukan sudah sesuai tuntunan apa belum? Dan yang kedua, dan apakah setiap sholat sunat juga bisa dilakukan dengan berjamaah? Mohon jawaban dan penjelasannya. Poin yang kedua, kami diberi amanat oleh Bank Kredit Kecamatan itu BKK supaya menghimpun atau mengelola uang simpan pinjam secara berkelompok. Kami ditugasi sebagai pengurus ketua kelompoknya. Setiap anggota atau si peminjam dikenakan jasa 18% per tahun. Jadi per bulan jasanya 1,5%. Dan semua anggota sudah menyepakatinya. Pertanyaan, apakah simpan pinjam yang demikian itu hukumnya sah atau termasuk riba? Poin yang ketiga, ini sebenarnya agak malu Pak Ustadz. Tapi tidak apa ya, akan saya sampaikan saja. Ini agak panjang Pak. Kami sekeluarga sudah mengikuti kajian rutin mingguan. Kurang lebih selama 10 bulan di 2 tempat. Kajian yang pertama yaitu kami ikuti binaan kelompok di Dusun Benda, Kecamatan Majenang. Dan yang kedua, kami ikut kajian perwakilan di Desa Panulisan, Kecamatan Dayeuh Luhur. Adapun tempat dan waktunya, kalau di Dayeuh Luhur itu hari Ahad jam 2 sampai jam 4 sore. Yang di Majenang, Dusun Benda, hari Sabtu jam 2 sore sampai jam 4 sore. Jarak tempuh dari rumah kami ke Benda itu kurang lebih 20 kilometer. Memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Dan yang kedua, jarak tempuh dari rumah saya ke Dayeuh Luhur ini kurang lebih 50 km jaraknya. Ini memakan waktu kurang lebih 2,5 jam perjalanan, Pak Ustadz. Sehubungan saya pribadi tidak bisa mengendarai motor, maka setiap berangkat mengaji, saya selalu ikut bonceng atau digendong oleh sang istri yang sangat setia. Karena memang saya sudah berusaha Pak Ustadz, belajar, dan belajar. Tapi sekali jatuh, 2 kali jatuh, ketiga kalinya jatuh lagi, maka saya putus asa Pak. Mungkin ini kelemahan dan kebodohan saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari di perjalanan, ada saja orang-orang yang ngomelin sama saya. Terutama teman-teman yang sudah kenal. Mereka bilang begini Pak Ustadz. Pak, apa enggak salah? Seharusnya kan Bapak yang di depan. Kok malah Ibu? Bapak kan pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna. Bilang gitu Pak. Kemudian dengan rasa malu, saya jawab begini, ini mah sedang ngajarin istri Pak supaya lebih pinter. Ya betul Pak, itu betul, nggak bohong. Nah itu tiap minggu
kami selalu walaupun hujan, panas, kami tidak pantang menyerah. Berangkat hujan, kembali juga hujan. Berangkat kalau ke Dayuluhur jam 11, jam 10, pulang sampai rumah kadang-kadang maghrib pun sudah telat. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, benarkah atau berdosakah saya selalu digendong istri? Dan yang kedua, apakah jawaban saya tadi termasuk dusta atau bohong? Menjawab teman saya. Itulah Pak Ustadz. Mohon jawaban dan penjelasan dari Pak Ustadz. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini bacaan tasbih dalam sujud dan ruku itu ada yang 3 kali dan ada yang 10 kali. Ini mana yang soheh Pak? Ini dari teman. Ya. Tanya doib, doibannya itu di mana? Sekian, terima kasih. Baik. Jadi pertama, sholat wajib selalu berjamaah di masjid atau musola. Itu betul sekali. Sholat sunnah juga selalu dikerjakan berjamaah. Nah itu yang tidak ada. Sholat sunnah yang berjamaah itu sholat sunnah apa? Kalau setiap sholat sunnah dikerjakan dengan berjamaah, itu enggak dituntunkan. Sholat sunnah yang dituntunkan berjamaah itu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, ya, sholat apa itu? Minta hujan itu apa namanya? Istisqa. Ya, minta hujan itu kalau itu dituntunkan berjamaah. Kalau sholat sunat rawatib tidak dituntunkan berjamaah. Dituntunkan berjamaah. Jadi memang ada sholat sunnah yang dituntunkan dengan berjamaah, ada dikerjakan. Boleh. Kalau yang tidak dituntunkan berjamaah ya sebaiknya tidak usah berjamaah. Gitu ya. Itu mengenai sholat dengan berjamaah. Simpan pinjam yang termasuk Bapak katakan tadi kalau ditentukan, kalau tanya yang asli sesungguhnya kalau simpan pinjam itu untuk warga sendiri sebaiknya tidak ditentukan besar, istilahnya kan bunganya tadi. Kalau pakai si peminjam, setiap pengembalian dari si peminjam itu boleh memberi tambahan menurut kemampuan seikhlasnya. Itu pun mestinya kalau kita ingin bersih dari riba, pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk usaha. Kalau pinjaman misalnya untuk mengambil orang rumah dari rumah sakit, untuk mengambil anaknya sakit berobat di rumah sakit ambil, atau untuk biaya pengobatan, mestinya tidak dikenakan tambahan. Itu kalau kita ingin bersih supaya dari tidak riba, berikan sini tolong menolong. Tapi kalau memang itu usaha untuk dagang atau untuk usaha, nah itulah berikan kelebihan dengan mengembalikannya, ya tidak ditentukan jumlahnya. Tapi kalau kamu ada, dengan kembalikan menurut keikhlasanmu berapa ditentukan. Tidak usah ditentukan. Itu kalau ditentukan jumlah 18%, ada orang yang memang susah mengembalikan pokoknya sudah susah, ditambah lagi pakai. Nah, kalau itu dipastikan begitu, nanti akhirnya bisa juga menjadi penanam modal. Orang-orang yang suka atau orang-orang yang punya uang banyak, taruh uang aja di situ, jelas 18%. Nah, akhirnya yang suka meminjam karena orang malah tidak punya. Jadi akhirnya bagi orang yang punya uang banyak, menanamkan saja modal di situ, ibaratnya taruh uang banyak nanti dapat bunga yang banyak, gitu kan? Nah, itu termasuk riba itu Pak ya. Setiap ngaji yang itu bagus, itu namanya istighfar ya. Adapun orang yang ngelok kayak tadi itu tidak pas. Arijal kawamuna ala nisa bukan di situ tempatnya. Ya. Tempatnya bukan di situ. Ya. Terus jawaban Bapak tadi karena pekewoh ngapusi. Ya. Pekewoh jawab pada orang, tidak pekewoh pada Allah.
Dan Rasulullah itu mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhiba. Innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Wajib kamu berbuat jujur. Jujur itu pangkal kebaikan, kebaikan itu yang membawa kamu ke surga. Dan wajib kamu menjauhi kebohongan. Bohong itu pangkal kejahatan. Jahat itulah yang membawa kamu ke neraka. Ya. Jadi tidak usah dijawab karena malu. Ini saya ngajari. Ya. Nah, harusnya ya kalau ditanya begitu ya alhamdulillah saya mau ngaji. Jarak tempuhnya agak jauh, saya tidak bisa naik sepeda motor. Istri saya kok pandai ya, alhamdulillah yang gonceng aja, gitu lah. Daripada tidak ngaji karena alasan kendaraan, alhamdulillah istri saya bisa. Nah, itu malah lebih bagus sih. Ya sing ngelok iki, lah kowe iso numpak malah ra gelem ngaji ya gitu saya. Gitu. Aku itu, jadi jawab aja apa adanya. Memang lebih baik kalau naik sepeda motor sering jatuh, lebih baik tidak usah. Nah, lebih baik bonceng aja lebih baik. Atau dan istri bapak tadi termasuk bagus, tangguh. 50 km tiap hari berangkat, hujan atau tidak hujan tetap berangkat, itu namanya istiqomah dalam kebaikan. Dan nilai di sisi Allah jauh lebih besar. Ya, yang kesungguhannya itu. Justru itu mudah-mudahan dapat tiket masuk surga. Karena Allah mengatakan am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kira kamu akan masuk surga sebelum Allah melihat bukti kesungguhan kamu di dalam melaksanakan agama ini, dan Allah belum melihat bukti kesabaranmu dalam menjalankan agama ini. Ada? Nah, bukti kesungguhannya itu tunjukkan. Oh, jadwal ngaji, hujan tidak hujan berangkat. Ini tadi ya akan ngaji hujan tadi pagi. Ya, alhamdulillah hujan yang datang sudah banyak. Walaupun dalam keadaan hujan yang baru perjalanan juga banyak. Hujan bukan halangan, itu kan? Apalagi hujan air. Kalau hujan abu, hujan batu lah, mungkin hujan air aja. Kadang-kadang hujan itu diharap-harap pernah datang di sholatkan minta hujan. Nah, itulah namanya kesungguhan dan bukti kesabaran. Kemudian Pak termasuk bapaknya punya bukti sabar walaupun dilok ke orang serang gagas. Ya. Tapi orang yang ngelok ke tadi dengan dalil arijal kawamulasa tidak tepat. Pemimpin laki-laki itu pemimpin, jadi pemimpin itu kudu nang ngarep, enggak tepat. Ya. Bapak mau jawab, oh saya tutwuri handayani, itu malah bener. Kita aku neng buri, neng membuat istri saya tetek karena dikawal suami, tutwuri handayani. Kita aku gonceng, neng, ini ada kekuatan tersendiri. Istilahnya gonceng saya tidak malu, karena apa? Untuk menempuh jalan Allah, jalan perjuangan. Ya, ini. Besok ditemukan Allah di surganya Allah penuh kenikmatan, ya suami istri menjadi satu kan gitu. Bacaan tasbih di waktu rukuk sujud ada yang 1 kali, ada 10 kali rukuk. Ya, di dalam buku tuntunan sholat sudah ada Pak. Nanti beli baca buku tuntunan sholat, nanti akan dijelaskan semuanya. Ya. Ya, memang ada ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, satu kali yang sudah cukup. Ada lagi yang bacaannya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la gitu kan. Nah, itu maka nanti beli buku aja tuntunan. Dan nanti di situ sudah diterangkan bagaimana kedudukan hadis, bacaan rukuk, bacaan sujud dan sebagainya. Sudah ada.